Halo semua, masih tetap dengan saya di channel Laptop Sugus. Sekarang saya akan tunjukkan kembali pengaturan mikrofon untuk proses rekaman. Nah, kalau sebelumnya masih menggunakan sound card internal, sound card bawaan laptop atau PC ya, yang built-in laptop itu. Nah, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana menggunakan sound card eksternal atau sound card USB. Nah, seperti apa sound cardnya ini sudah pernah saya tunjukkan ya. Ya, seperti ini contohnya. Jadi modelnya macam-macam ya. Yang saya punya yang hitam polos seperti ini. Ini banyak beredar di toko online. Ya, harganya juga terjangkau ya. Nah, ini adalah solusi. Solusi untuk laptop yang sound card-nya rusak atau tidak berfungsi. Termasuk juga yang sound card pada laptopnya itu hanya ada satu lubang. Jadi fungsi mikrofon dan speaker itu jadi satu. Nah, beda dengan laptop saya di sini kemarin, lubang mikrofon dan speaker itu pisah, jadi ada dua lubang. Sehingga kalau menggunakan headphone yang ada mikrofonnya, yang umumnya ada dua kabel konektor seperti ini, dua kabel colokan ini, itu bagi yang sound card dua lubang bisa masuk keduanya dan berfungsi bersamaan. Habis merekam, langsung mendengarkan. Ya, dipastikan mau berfungsi ya. Nah, bagaimana dengan yang sound card lubangnya satu? Ada yang mau berfungsi, ada yang tidak. Kalau yang mau berfungsi mungkin gantian ya, habis rekaman, cabut dulu, pasang yang speaker untuk mendengarkan. Nah, yang tidak mau berfungsi merekam, inilah solusinya. Nah, ini khusus untuk yang bermasalah seperti itu ya, tidak bisa merekam. Karena lubangnya jadi satu. Atau ribet nanti, cabut pasang. Nah, nanti di sound card eksternal ini lubangnya sudah pisah ya antara speaker dan mikrofon. Nah, di sini kita pasang. Saya masih menggunakan headphone yang sama ya, yang ada mikrofonnya. Nah, perhatikan juga pada gambar. Di sini untuk mikrofon di sound card yang saya pegang ini warna kuning ya. Kemudian untuk speaker yang warna hijau. Nah, dipasang seperti itu. Oke. Nah, perhatikan. Ya, jadi ini tinggal kita colok aja di USB ya. Pastikan juga ada satu port USB yang kosong. Dan di sini juga ada lampu indikator. Kalau ini menyala berarti mau berfungsi. Dan juga ada pengaturan volume ya. Ada mute juga. Nah, mute mikrofon dan speaker. Nah, untuk penggunaannya perhatikan. Nah, untuk penggunaannya simpel saja ya. Setelah terpasang seperti ini, silahkan dipasang pada port USB-nya. Nah, itu ada lampu indikator menyala, artinya sudah aktif. Oke, selanjutnya untuk pengaturan masih sama seperti menggunakan sound card internal. Nah, untuk sound card eksternal, kita juga bisa mengatur melalui panel Windows. Klik kanan pada icon speaker di pojok kanan bawah, lalu kita pilih playback. Nah, perhatikan. Nah, di sini ada device baru ya. Kalau sebelumnya itu hanya ada speaker dan line, ini mixer yang saya gunakan sebagai audio interface. Kemudian ini adalah sound card internalnya yang ada keterangan ready, di mana di sana Realtek High Definition Audio. Nah, yang tengah ini adalah sound card eksternal. Ya, di sini keterangannya USB PNP Sound Device. PNP artinya plug and play. Jadi tinggal colok langsung berfungsi tanpa ada install apa-apa. Masih perlu kita atur lagi agar tanda checklistnya berubah ke USB PNP Sound Device. Nah, sama klik kanan, set as default device. Kemudian pada tab recording juga sama. Nah, di sini karena masih aktif saya menggunakan mixer sebagai audio interface. Sekarang saya akan pindah ke mikrofon yang USB PNP Sound Device. Ya, mikrofon yang di bawahnya ini adalah yang internal.
Nah, sekarang ini kita klik, kemudian klik kanan, Set as Default Device. Nah, ini artinya memilih yang aktif yang mana. Karena ketiganya bisa dipakai, saya akan pilih yang USB device ya. USB PNP Sound Device. Nah, selanjutnya sama, kita atur pengaturan rinci ya, pengaturan kualitasnya. Masuk ke dalamnya, double klik. Ya, kemudian di sini kita pilih levels. Nah, di sini pengaturan volume juga disesuaikan ya. Nah, silahkan nanti kalau terlalu keras nanti bisa diatur. Nah, di sini untuk sound card eksternal saya set di 70 ya. Karena ini volumenya lebih, bukan volume ya, sensitivitasnya lebih tinggi. Nah, kemudian masuk ke advance. Bagian ini juga sama ya, pilih yang CD quality. Nah, cuma bedanya di sini sound card ini mono. Beda dengan sound card internalnya itu stereo. Makanya di sini ada keterangan satu channel. Nah, di belakangan saya akan jelaskan apa itu mono dan stereo. Oke, silahkan untuk ini biarkan aktif ya, AGC-nya ya. Nah, kalau sudah, klik OK. Sama dengan playback juga, kita bisa cek. Ya. Pastikan pada advance juga memilih CD quality. Nah, satu tambahan lagi. Nah, untuk playbacks masuk ke bagian level. Nah, di sini agar tidak menimbulkan feedback, nah pastikan mikrofonnya di sini 0 ya. Jadi volume mikrofonnya kita matikan dan ini nonaktifkan, khusus pada speaker. Nah, sekarang kita cek meteringnya ya. Meteringnya karena kita perlu mengetahui input, kita cek di bagian recording ya. Nah, di sini belum ada pergerakan meteringnya. Silahkan dicek, dekatkan mikrofon dengan sumber suara. Tes, cek, cek. Nah, oke. Sudah mau merespon ya. Tes, tes. Ya. Di panel Windows sudah oke. Sekarang selanjutnya kita masuk ke aplikasi. Nah, ini klik OK ya. Kembali buka Audition-nya, Adobe Audition. Nah, sekarang pengaturan juga sama. Kita cek lagi melalui menu Edit. Kemudian pilih Preference, lalu pilih Audio Hardware. Nah, kembali lagi memilih device ya. Nah, saya akan kembali mengubah ke MMA. Nah, di sini default input dan outputnya kita pilih yang USB PNP Sound Device. Nah, kalau sebelumnya itu memilih yang Realtek High Definition Audio, sekarang karena menggunakan yang eksternal, kita pilih USB PNP Sound Device. Nah, ini juga sama ya. Nah, terkadang pilihan sound card-nya tidak muncul di sini ya. Itu karena pada panel Windows tidak terdeteksi, makanya pastikan kita cek dari panel Windows ya, di kontrol panel audionya. Barulah kita cek di aplikasi yang akan kita gunakan untuk proses rekaman. Nah, sampai di sini sudah selesai, tinggal klik OK. Sekarang kita aktifkan metering yang di bawah ini.
kita bisa mengaktifkan melalui shortcut alternate I ya. Nah, ini metering alternate I. Cek, tes. Nah, itu ya. Tes. Nah, itu terlalu dekat, terlalu kuat sinyalnya, jadi muncul merah. Nah, karena ini ada perbedaan ya antara sound card internal dan eksternal. Jadi kalau sound card internal laptop itu sudah ada filternya, filter untuk limiter namanya, bukan filter. Jadi untuk sound card internal itu sudah ada limiter ya namanya, sehingga bisa meng-cut audio di 0, tetapi kalau terlalu keras juga akan pecah. Nah, kalau sound card eksternal ini tidak ada fitur limiter, jadi lost ya. Kalau lewat dari 0 ya langsung merah di sini. Ya. Nah, sama juga seperti video sebelumnya, ini saya masih aktif dengan menggunakan mikrofon dinamik yang terhubung dengan mixer ya, sebagai audio interface atau sebagai sound card yang dilengkapi dengan pop filter. Nah, sekarang saya akan beralih ke mikrofon yang sama juga, yaitu headphone Sennheiser yang ada mikrofonnya, yang menggunakan sound card eksternal. Tes. Nah, sekarang saya sudah beralih ke mikrofon yang kedua, yaitu mikrofon pada headphone Sennheiser yang terhubung dengan sound card eksternal. Nah, jelas ada perbedaan ya dengan mikrofon yang pertama yang dilengkapi dengan pop filter. Nah, di sini saya tidak menggunakan pop filter, jadi suaranya agak lost dan level meteringnya juga belum terkontrol ya. Nah, di sini saya akan mengatur ulang agar tidak muncul merah seperti ini. Saya akan atur ulang di kontrol panel audio ya, di bagian recording device pada sound card eksternalnya. Masuk lagi, double klik, kemudian saya akan kurangi di levelnya. Nah, saya akan gunakan 50 saja karena ini terlalu kuat ya sensitivitasnya. Nah, sekarang sudah lebih enak ya, jadi tidak terlalu kuat ya sinyalnya, agar suaranya tidak pecah. Tinggal sekarang diatur jarak mikrofonnya. Oke, kita coba lagi sekali. Kita buat dokumen baru, waveform baru. Ini saya kasih nama coba 2. Coba 2 ya. Pengaturannya masih sama ya, sample rate 44.100, channel stereo 16 bit. Nah, sekarang record lagi. Tes ya. Jadi usahakan untuk data audionya ketika proses rekaman itu jangan sampai melewati 0 desibel. Maksimal ada di -3. Idealnya itu di -6, -9 ya. Nah, seperti itu. Kadang-kadang tidak terkontrol. Nah, kalau misalnya seperti ini ya, ini di bawah -9 atau kadang dapat -9. Nah, silakan diatur jarak mikrofonnya. Nanti kalau misalnya ada bagian yang kecil, kita bisa edit ya. Nah, inilah tergantung seberapa keras pita suara kita, tergantung seberapa kuat hembusan nafas dari bibir kita ya, dari mulut kita. Ini kadang-kadang ketika mengucapkan kata tertentu ya, hembusan nafas agak kencang ya. Nah, itu yang memang perlu dikontrol. Nah, mengontrolnya pun susah, makanya diperlukan alat bantu pop filter untuk menghalau hembusan nafas. Nah, silahkan dicoba. Sampai di sini pengaturan juga sudah selesai ya. Jadi bedanya di pengaturan sound card saja ya. Ini hanya untuk alternatif bagi yang sound card pada laptopnya itu tidak berfungsi ya. Jadi bagi yang laptopnya jadi ini adalah alternatif bagi
yang laptopnya tidak berfungsi untuk merekam, atau sound cardnya rusak, atau yang lubang sound cardnya hanya satu dan fungsi mikrofonnya tidak jalan. Nah, ini adalah solusi. Oke, sampai di sini saya akan hentikan proses rekaman. Nah, sekarang saya akan beralih ke mikrofon yang pertama yang dilengkapi dengan pop filter. Nah, sekarang saya sudah kembali menggunakan mikrofon yang pertama yang ada pop filternya. Jadi selanjutnya silahkan dilatih cara rekaman suara, terutama untuk keperluan dubbing ya. Jadi yang harus diperhatikan nanti yang pertama itu ada namanya artikulasi, kemudian intonasi dan kecepatan berbicara. Nah, ketiganya itu akan selalu mempengaruhi ya, saling keterkaitan. Oke, silahkan dicoba untuk eksplorasi lebih jauh. Nah, itu tadi pengaturan mikrofon menggunakan sound card eksternal. Jadi pada dasarnya antara menggunakan sound card internal maupun eksternal itu sama. Setelah pemasangan mikrofon, pengaturan di kontrol panelnya, di panel Windows, lalu di aplikasi. Dan pastikan memilih settingan mikrofon atau misalnya input pada sound card yang digunakan. Nah, jika tidak memiliki keduanya, kalian bisa menggunakan handphone atau tablet. Jadi pakai headsetnya, rekaman di HP, lalu kalian edit pakai aplikasi editor, atau bisa juga dengan hanya merekam saja di handphonenya masing-masing, kemudian editingnya melalui komputer atau PC. Intinya bisa melakukan proses rekaman untuk dubbing. Nah, silakan dicoba dieksplorasi lebih jauh. Untuk selanjutnya nanti kita akan masuk ke tahap editing. Oke, sampai di sini. Sampai ketemu dengan pembahasan berikutnya.